warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk teman-teman semuanya, selain silakan dimasukkan dulu ke bawah meja atau ke tas. Silakan ke bawah meja. Siapa yang nggak masuk hari ini? Sebelum kita melangkah ke bab 3 ya, kemarin Alia itu lalu bisa artinya terus ikatan keyakinan ada ada tuh ilmu yakin, aku yakin, aku yakin. Terus masih ingat untuk kaidah-kaidah yang pertama apa? Artinya hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Oke, contohnya masih ingat ya? Kalau misalnya kita sholat bacaannya dari apa? Kita lanjut ke bab al-masyaqqatu apa? Pengertian dari al-masyaqqatu tasyir. Artinya apa? Kalimat al-masyaqqah secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang kemudian belajar ibu artinya kemudian al-tasyir artinya jadi apabila digabungkan artinya ialah kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. Ulangi lagi, kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya di sini adalah ada tuh yang hukum-hukum dalam penerapannya tuh bisa menimbulkan kesulitan atau kayak kita tuh susah gitu kalau dilaksanain dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, maka syariah itu meringankannya tanpa adanya kesulitan. Maksudnya kalau kita misalnya berpergian nih, kayak waktu kita lagi rekreasi ya kan kita perjalanan jauh tuh nggak mungkin kalau sholatnya mau setiap zuhur selalu tepat waktu, asar juga tepat waktu, maka sholatnya di jadi seperti itu maksudnya. Ulangi lagi, al-masyaqqatu tasyir artinya kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. Pertama apa? Satu Jalan penerbangan atau al-safar. Seperti yang dicontohkan tadi kan, kalau kita lagi rekreasi kan kita perlu sholat juga menjalankan sholat wajib, maka sholatnya itu boleh dikosor, kemudian untuk yang buka puasa, kemudian meninggalkan sholat Jumat karena adanya perjalanan. Kemudian yang kedua keadaan sakit. Nah misalnya kalau kita keadaan sakit juga, kan kalau misalnya penyakitnya tuh nggak boleh terkena air. Kalau misalnya terkena air maka makin parah penyakitnya, maka boleh tayamum tuh. Kemudian sambil duduk. Misalnya kita sholat berdiri nggak bisa, boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa, boleh kalau berbaring nggak bisa, boleh miring. Kalau nggak boleh miring, boleh iya, miringnya sambil hadap. Kalau nggak boleh miring, berarti Bayangkan. Terus yang ketiga adalah keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidup. Kalau misalnya kita lagi jual beli atau apa, kemudian salah satunya nggak ridho, maka mungkin ada beberapa yang merasa kayak dendam gitu,
apa? Membahayakan. Jangan-jangan orang ini nanti dendam terus tiba-tiba merusak fasilitas rumah atau merusak di mana-mana. Kalau kita setiap jual beli itu harus ada keriduan. Seperti itu. Makanya nggak boleh memaksakan dalam hal terkait akad ataupun jual beli atau kesepakatan lainnya. Kemudian yang keempat, lupa atau al-misya. Jadi kalau misalnya seseorang pas puasa nih kan, pernah nggak sih waktu puasa tiba-tiba kayak ngelak, ngombe gitu? Tapi ya jangan disengaja gitu. Kalau temen saya tuh pernah waktu kecil suka kan, namanya juga nama pisang di ruangan itu kayak menarik gitu kan pas lagi puasa. Habis lewat hotel satu makan, terus lewat lagi hotel satu, terus dimakan habis berapa ya, 3 biji kalau nggak salah. Oh iya lupa. Kalau terus kita lupa nggak apa-apa. Tapi kalau lupa membayar uang, tapi kalau pura-pura lupa utang ya nggak boleh ya. Ini nggak ada keringanan ya kalau bawah ini. Terus untuk kesulitan yang selanjutnya adalah ketidaktahuan. Misalnya kalau orang yang baru masuk Islam kan mungkin ilmunya tentang Islam, makan makanan haram seperti babi, hewan bertani, atau dan lain sebagainya, mungkin kan mereka juga belum tahu kategori hewan yang bertahan itu yang kayak gimana cara, mungkin mereka belum mempelajari secara mendalam. Maka dari itu misalnya dia nggak sengaja makan makanan haram itu, maka dia diberi tidak dikenai sanksi. Kemudian ada umum al-bawah. Umum al-bawah itu seperti kayak kondisi umum yang tidak bisa dihindari gitu, maka mendapat keringanan. Contohnya nih kan di jalanan tuh karena di jalan kan selalu dilalui gitu kan, maka sulit dihindari. Jadi kalau misalnya itu tuh nanti entah kenapa di jalanan ada gesekan mungkin ya, itu nanti terkena kotoran ayam, kotoran anjing atau bekas-bekas apa lain sebagainya, kita juga nggak tahu. Masa iya kita harus ke lab terus diidentifikasi tuh ayam bekas apa, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau kita misalnya nggak sengaja kena jembatan, maka pakaian yang kita pakai buat ibadah itu tidak apa-apa, tetap suci. Paham? Paham kan? Itu makanya kayak kondisi yang mendapatkan keringanan kayak jalan-jalan gitu guys. Kemudian yang ketujuh adalah ketidakmampuan bertindak hukum atau al-nasab. Misalnya nih kalau anak-anak kecil juga kan belum tahu, maksudnya pemikiran mereka juga belum paham, juga belum tahu tentang hukum. Terus orang gila, kalau kalian kenai orang gila di jalanan, kamu itu lo kok gak sholat, dosa kamu. Ya nggak mungkin kan, dia bakalan kena hukuman dosa karena dia nggak sholat gitu. Maka ketidakmampuan dia mengetahui akan hukum, maka dia mendapatkan keringanan. Terus ada kecil yang belum balik juga masih bayi, dia ampun adek kamu nggak sholat deh, padahal adeknya cuma bisa gitu kan. Itu kan nggak mungkin kita wajib. Makanya ketidakmampuan dia bertindak. Terus selanjutnya adalah para ulama membagikan al-masyaqqah itu tadi artinya apa? Al-masyaqqah. Apa? Sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Al-masyaqqah itu tajlibut tasyir, artinya apa tadi? Kesulitan, nanti al-masyaqqah itu artinya adalah kesulitan. Nah, kesulitan itu ada 3 macam, kayak macam-macam najis berat, ringan, tengah, sedangkan kalau kesulitan sendiri itu juga ada 3 macam nih di sini guys. Yang pertama adalah al-masyaqqah itu al-azimah, artinya apa? Kesulitannya sangat berat. Contohnya adalah kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Nah, maka dalam hal ini dalam melaksanakan ibadah, misalnya dia tidak sempurna kayak tadi loh, kalau terkena air nanti bisa menyebabkan kematian mungkin. Nah, ini kan termasuk yang berat gitu, maka semacam ini mendapatkan keringanan. Kemudian al-masyaqqah al-mutawasyiah, artinya kesulitan pada tingkat tertentu.
tiba-tiba berat, bisa juga tiba-tiba ringan gitu, tergantung dengan individualnya itu menjalani. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyaqah al-khafifah, yaitu yang ringan. Itu kayak kita ngerasa waktu puasa kenapa kita terasa lapar gitu puasa gitu ya. Terus kemudian pas waktu pelajaran gitulah. Oh enggak pelajaran. Waktu kita ngejalanin haji, lari-lari sa'i, sekali kan jauh kan ya. Ya capek banget gitu kan. Terus kemudian ya pokoknya yang sejenis itu lah. Kalau kita ngerjain sholat, kadang juga kalian merasa aduh kenapa sholat merasa berat banget gitu kan. Kuncinya untuk menyelesaikan jenis-jenis kesulitan yang seperti ini adalah sabar ya, kayak gini nih, yaitu dengan cara sabar dalam menjalankan ibadah. Karena apa, kemaslahatan di dunia ini tuh nggak ada yang sebanding gitu loh dengan kemaslahatan di dunia akhirat. Maka kalau misalnya kita beribadah harus berusaha payah atau memang benar-benar melawan rasa malas, maka kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dari tingkatan-tingkatan kesulitan dan macam-macam kesulitan. Oke, masih belum ya? Tapi tetap ini nanti diperhatikan baik-baik karena setelah pemaparan materi ini akan tetap ada kuis. Ada 7, oke. Kesulitan ada 7 macam kesulitan yang membawa kemudahan ada 7 macam. Yang pertama, dalam poin keempat ini adalah silakan putus asa. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, yang pertama kalian harus ikhtiar. Itu artinya apa? Usaha dan sungguh. Kemudian setelah kalian ikhtiar itu apa? Tawakal itu apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Setelah ketemu hasilnya, maka kalian harus jangan bilang kalian harus berkokok gitu ya. Kalian harus berkokok. Kenal itu apa? Menerima hasilnya apa adanya. Jadi kalian berusaha menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hasilnya sesuai dengan keinginan atau tidak, maka kita harus berkokok. Apa yang terjadi? Yang selanjutnya, ini untuk contohnya kita skip dulu ya, karena kita belum belajar. Kaidah minor atau jabah al-masyaqqatu yang pertama dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Dari sini, dari poin ini, apakah ada yang sudah paham? Paham. Siapa yang belum paham? Masih belum paham. Nah, ini contohnya, maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa, jadi sesuatu keadaan seseorang harus
dia tuh diperbolehkan melakukan hal tersebut karena apabila tidak melakukannya maka akan mengancam nyawa atau bisa dibilang akan membawa kerugian pada dirinya. Dari pengertian ini ada yang sudah paham? Contohnya, contohnya adalah memakan daging babi seseorang yang sekarat karena kelaparan diberikan atas dasar kebutuhan mendesak. Jadi kalau kalian di suatu daerah, entah itu kalian apa ya, cuma nasi pintu. Nah, kalian tuh entah kenapa kalian tiba-tiba sesat. Saya juga. Saya di sini. Ya Allah, saya kata sekali ya Allah. Gak ada tanaman, mungkin ya gak ada tanaman. Gak ada hewan lain, burung pun gak ada, adanya babi. Misi banget buat hewan. Babinya kayak gitu. Terus kayak lapar kan, bener lapar kalau nggak makan karena mati rasa. Sampai ada yang melawankan gitulah ya. Kalian laparan terus adanya babi ya wes. Maka hukumnya adalah boleh kita memakan. Ini padahal kan secara hukum babi itu larangan. Karena dalam kondisi yang sangat-sangat memaksa, maka diperbolehkannya makan daging babi. Contohnya seperti itu. Paham? Contohnya lagi, seseorang laki-laki melihat perempuan yang sedang tenggelam di laut. Padahal hukumnya tuh kita dilarang laki-laki bersentuhan. Karena bukan gitu kan, kondisi darurat. Masa ya? Siapa? Saya dulu. Si Isma mana Isma? Si Isma bilang gini. Tolong. Si Stai bilang gini. Astagfirullahaladzim. Itu bukan mahram. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan itu diperbolehkan untuk menyelamatkan. Kaidahnya apa lagi? Artinya kaidahnya artinya keadaan darurat Membolehkan hal yang dilarang. Oke, kaidah yang kedua. Artinya keadaan yang darurat ditentukan menurut keadaan yang ditentukan. Nah, keringanan pada keadaan darurat tersebut ditentukan dengan ukuran menurut kadar yang dibutuhkan. Contohnya ialah, tadi kan kita boleh makan daging babi kalau daripada kita mati ya kan. Tapi kalau makan daging babinya ya udah, kalau kenyang ya udah gitu kan. Apa jangan-jangan asal keenaan dan enak banget setelah dia kenyang dia tetap makan. Hal itu tidak diperbolehkan. Jadi sesuai takarannya, kalau udah banyak ya udah gimana coba? Kalau tersesat dan kendaraan naik kan bisa dimakan satu hari. Itu buat bekal besok. Buat bekal di perjalanan gitu kan. Iya pokoknya intinya kamu tidak berlebihan. Jadi ketika kamu kelaparan, belum banget jenis kamu istirahat gitu kan, kamu boleh baru makannya. Kecuali ya misalnya kamu bikin bekal kan, kamu berangkat udah kenyang ya kan, kamu bisa punya tenaga gitu. Tapi di jalan kamu masih ngemil lagi babinya, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang paham? Jadi kalau paham kan juga? Jadi ada aturannya, jadi sesuai dengan porsinya, nggak boleh berlebihan. Oke, paham kan? Siap. Masya, oke. Itu ya, paham ya? Oke. Oke, betul nggak? Kaidah kedua paham? Yakin. Habis ini bikin contoh bisa? Insya. Yang ketiga, artinya Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya luas. kalau Imam Syafi'i itu beliau berpendapat jika urusannya itu menyempit maka lebih dapat. Seperti itu ya. Contohnya
memaafkan sembahyangnya dengan menggunakan pakaian tersebut. Jadi kalau misalnya kan aturannya kalau kalian mau sembahyang pakaiannya juga harus bersih, suci. Gak hero kalian misal celananya nggak sengaja kecepatan air terus kalian bakalan nanti kayak gini kan kalian pilih yang mana dan yang mana ya Allah ini kayak sesuatu nih. Bilang nggak mungkin. Maka misalnya ada kesulitan yang menyempit maka longgarkanlah. Kaidahnya seperti itu. Oke, paham? Paham kan? Seperti itu. Ada mau contoh lagi? Ya, sano. Contohnya lagi nih, kita boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan juga dalam kondisi sakit. Jadi kalau kita juga kalau misalnya berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, tapi kita dalam kesulitan kan. Kalau misalnya kita melaksanakan kewajiban berpuasa dalam kondisi sakit kan sangat menyulitkan kan. Yang kalau enggak, maka dengan kita boleh memakan atau minum setelah itu kita menggak. Next, kaidah yang ingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ditanyakan dari kaidah kebenaran. Apabila tidak ada ditanyakan, silakan dari kalian itu membentuk. Kita akan bermain ranking 1. Tim 1, 2, 3 apa siapa? Apa pengertian dari al-masyaratu dan diliputasi? Kedua apa? Kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. Al-masyarah artinya? Ayo, segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. atau bisa dibilang kesulitan. Kemudian tajlibu artinya menyebabkan. Kemudian akhirnya kamu. Oke, 1 poin untuk tim 2. Tadi ada kesulitan membawa kemudahan. Ada berapa macam? 7. Silakan sebutkan minimal 2. Wes dicuek. Terus karena Apa itu? kondisi yang Kondisi yang terjadi contohnya adalah berubah. Kondisi yang umum contohnya adalah karena ada apanya di situ ada. Nah, jadi satu macam. Oke, 1 poin untuk tim 1. 3. Yang ketiga, contoh dari kesulitan ketidaktahuan atau ajal. Al-jahal artinya adalah seseorang yang baru masuk Islam, belum mempelajari Islam secara mendalam, jadi dia belum tahu perbedaan antaranya. Misalnya nih waktu sholatnya kapan, terus makanan halal dan haramnya tuh yang mana? Oke, berarti untuk sesi ini tim 2 bapak selanjutnya.